Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum wa hayyakum jami'an. Sekarang masuk surat An-Nazi'at. Surat yang kedua di juz amma. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, engkau akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang sangat merugikan. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa alaihi salam ketika Tuhan memanggilnya. Ketika Tuhan memanggilnya, yakni Nabi Musa alaihi salam di lembah suci, yaitu lembah Tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Lalu Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Nabi Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru, yakni memanggil kaumnya seraya berkata, akulah Tuhanmu, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan siksa dan azab di akhirat dan juga siksaan di dunia. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah penciptaan kalian yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya yakni gelap gulita dan menjadikan siangnya yakni terang benderang. Dan setelah itu bumi Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Darinya Allah Subhanahu wa taala pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Maka apabila malapetaka besar yakni hari kiamat telah datang, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
Maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka, yakni orang-orang kafir, bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kapankah hari kiamat terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya? Yakni untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya, yakni tentang ketentuan waktu hari kiamat. Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, yakni hari kiamat. Pada hari itu, ketika mereka melihat hari kiamat tersebut, karena suasananya yang hebat, yang dahsyat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى
الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك